Pemirsa, Mo Andi Indalan dikeroyok debt kolektor di Kota Selatan Gorontalo pada Senin 24 Maret. Belum diketahui apa penyebab ia dikeroyok, sebab jika alasan hutang, motor yang dikendarainya sudah lunas beberapa bulan lalu. Mengenai kronologi pengeroyokan tersebut, bagaimana awalnya dan berujung kepada pelaporan polisi akan disampaikan secara langsung oleh jurnalis Tribun Gorontalo, Arianto Panambang. Silakan rekan Arianto dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Sarah dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwa benar dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, tepatnya berada di ibu kota. Kota Gorontalo terdapat seorang pria berumur 46 tahun, Muhammad Andi Indalan, menjadi korban pengeroyokan brutal yang dilakukan oleh 7 orang debt collector dari Mandala Finance. Kejadian ini berlangsung pada Senin 24 Maret 2025 kemarin sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di kantor Mandala Multifinance Kota Gorontalo. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga beberapa video yang kami terima bahwa kejadian memang berawal dari parkiran kantor Mandala Multifinance Kota Gorontalo, kemudian menjalar hingga ke Jalan Nani Wartabone, dan kemudian ada salah satu warga yang kemudian memvideokan sehingga kemudian disebarluaskan melalui uh, kanal Facebook, dan kemudian mendapat kecaman dari berbagai netizen. Menurut menurut korban, bahwa insiden itu bermula ketika ia baru saja selesai membeli peralatan untuk air dap, dan kemudian ketika berada di Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis maksud saya, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, ia dicegat oleh 4 motor yang mengendarai sepeda motor ya, Tribuners. Kemudian juga saat melintas itu dia dimintai oleh 7 orang tersebut untuk datang ke kantor, dan kemudian korban tidak melawan dan kemudian mengikuti dan berusaha untuk kooperatif melakukan atau mengikuti perintah daripada para debt collector ini, Tribuners. Kemudian ia mengikuti sampai ke kantor Mandala Finance. Di sana mereka sempat cekcok karena memang berdasarkan informasi dari korban, ia ditanyai terkait dengan tunggakan daripada motor itu sendiri. Namun si korban merasa bahwa tunggakan yang sudah ia bayar itu sudah lunas sebanyak 36 bulan atau tiga tahun berturut-turut, Tribuners. Sehingga merasa pembayarannya sudah lunas, ia kemudian turun ke arah bawah dan kemudian langsung mengambil kunci motornya dan juga STNK-nya, dan kemudian berusaha untuk menghidupkan motor. Nah, di saat itulah si debt collector berusaha untuk mengambil kunci motornya, dan kemudian terjadi cekcok, dan kemudian si korban berusaha untuk mengambil kembali kunci motor yang sudah diambil oleh debt collector itu, sehingga di situ terjadi cekcok di antara mereka, dan kemudian si korban kemudian mengeluarkan sebilah, bukan pisau ya maksud saya, obeng ya, kemudian berusaha untuk mengambil paksa kunci motor yang telah diambil oleh debt collector itu, Tribuners. Dari situlah proses pengeroyokan terjadi hingga ke Jalan Nani Wartabone. Demikian Sarah, saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Arianto tadi dikatakan bahwa kronologi ini bermula saat korban tiba-tiba dicegat oleh sekitar beberapa 6 hingga 7 debt collector. Nah, korban sendiri apakah sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian? Iya, baik, terima kasih Sarah. Korban saat ini sudah melaporkan kepada pihak kepolisian pada Selasa 26 Maret 2025 kemarin ya, di Polresta Gorontalo Kota sekitar siang hari ya. Dan kemudian juga kami Tribun Gorontalo meliput langsung dan menanyakan terkait dengan kronologi kejadian. Demikian. Baik, lalu apakah dari pihak Mandala Finance mengeluarkan pernyataan terkait dengan nama perusahaan mereka yang turut terseret dalam kasus ini? Iya, kami juga sudah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Mandala Finance, khususnya Mandala Finance Gorontalo, yaitu kami bertemu langsung dengan kepala cabang, namanya Yuda,
ia mengkonfirmasi bahwa memang kejadian itu terjadi bermula dari lantai 2 kantornya dan kemudian sampai kepada parkiran dan terjadi pengeroyokan di area situ. Namun ketika ditanya soal tunggakan tersebut, kata Yuda ia tidak mengetahui apa-apa dan tidak tahu menahu terkait dengan tunggakan tersebut karena memang menurut Yuda bahwa tunggakan itu merupakan tunggakan daripada nasabah yang berada di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Mandala Finance. Mandala Finance Gorontalo hanya dititipkan unit kendaraan sesuai dengan perintah daripada Mandala Finance di Luwuk, dan kemudian juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang mengaku debt collector yang kemudian mengkeroyok korban di parkiran hingga ke Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Baik, lalu terakhir rekan Arianto terkait dengan bagaimana saat ini ketujuh debt collector tersebut, apakah mereka sudah ditangani oleh pihak kepolisian atau menjadi saksi saja? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, 6 dari 7 orang itu sudah diamankan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota dan kemudian sudah dilakukan penyelidikan terkait kasus ini, dan kemudian 6 orang tersebut sudah diamankan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota di Polresta tentunya. Kemudian untuk 1 orang lainnya itu masih berada di rumah sakit terduga pelaku karena memang pada saat kejadian korban sempat mengeluarkan obeng, kemudian berusaha untuk menyerang si terduga pelaku dan kemudian terluka, dan sehingga itu membutuhkan perawatan medis dan dibawa ke rumah sakit. Namun saat ini 6 orang sudah diamankan oleh pihak Polresta Gorontalo Kota dan kasus ini terus berlanjut, dan kemudian korban menantikan proses hukum yang telah ia laporkan ke Polresta Gorontalo Kota. Tak hanya itu juga ternyata pada Senin malam setelah kejadian itu pada sore hari, pihak daripada debt collector ini melaporkan si korban kepada pihak Polsek Kota Timur, Kota Gorontalo, sehingga baik korban maupun terduga pelaku saling lapor terkait dengan dugaan pengeroyokan dan penganiayaan. Demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Arianto Panambang, jurnalis Gorontalo.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sudah sampai pada kira-kira ada dua tempat sudah bisa mau tine loh, bisa mau kira kita ya. Ini dibagi pakai apa, Pak? Hah? Dibagi pakai apa? Nomor apa ya? Masih sakit sampai sekarang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.